karunia. Saudara-saudara, ada hal yang sebenarnya harus kita pahami benar-benar tentang kasih karunia ini, sehingga kita dalam menerapkan apa yang sekarang kita alami itu bisa kita terapkan secara benar. Kalau kita mau menerapkan apa yang menjadi aturan pemerintah untuk menjauhi keramaian, kita harus menerapkannya secara benar. Dan kita punya dasar keyakinan tentang itu. Dan sebenarnya berbicara tentang social distancing ini, menjauhi keramaian, berbicara menjaga jarak, menjauhi, itu sebenarnya adalah prinsip dan bagian dari kita sebagai orang percaya. Kalau saudara bisa melihat atau merenungkan bagian mana dari orang percaya yang mirip-mirip dengan itu, doktrin yang mana? Ada yang tahu? Doktrin tentang pengudusan. Pengudusan berarti memisahkan, dipisahkan. Konsep itu sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab, bagaimana orang percaya harus dipisahkan dari dunia ini. Tetapi bagaimana aplikasinya atau penerapannya di dalam dunia ini? Tuhan tidak menaruh kita memisahkan diri kita dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Malam hari ini kita akan melihat sampai sejauh mana dampak kasih karunia itu. Kalau orang-orang yang merasa dia ada di dalam kasih karunia, tetapi kehidupannya masih belum terasa sempurna di dalam kasih karunia, berarti kuncinya cuma satu: belum lengkap, belum sempurna kehidupannya di dalam kasih karunia. Malam hari ini kita akan melihat bagian itu, sehingga masing-masing kita bisa cek, bisa mengevaluasi apakah diri kita ini benar-benar sudah menjadi bagian atau hidup di dalam kasih karunia Allah yang seutuhnya. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca dari bagian firman Tuhan yang sudah sering kali dibahas di surat Rasul Paulus pada Titus. Surat Rasul Paulus kepada Titus pasalnya yang kedua. Kita akan baca dari ayat 11 sampai ayat 14 saja. Titus pasalnya yang kedua dari ayat 11 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Karena kasih Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan kebenaran pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kasih karunia Allah yang benar-benar dihidupi di dalam kehidupan seorang anak Tuhan, dia punya dampak. Kasih karunia punya dampak. Kasih karunia itu tidak hanya sebatas ungkapan kasih Allah, sesuatu yang kita terima cuma-cuma. Tetapi di samping itu kita bisa melihat di sini kasih karunia itu punya dampak. Malam hari ini kita akan melihat 3 dampak ketika kita hidup benar-benar di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kita akan melihat dampak yang pertama dari kasih karunia
lagi ayatnya yang ke-11, yaitu keselamatan jiwa. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Berbicara kasih karunia berarti berbicara bukan karena perbuatan kita. Berbicara kasih karunia berarti semuanya berbicara kekuatan dari Tuhan. Dampak yang pertama dari kasih karunia Allah adalah keselamatan jiwa kita. Manusia berada di bawah kuasa dosa dan berada di bawah hukuman dosa. Dan Allah tahu, Allah mengerti bahwa tidak seorang pun yang sanggup untuk keluar atau membebaskan diri dari kondisi ini. Sehingga dia harus turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, menjadi hamba, taat, dan dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Orang yang taat tidak mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib karena dia mati untuk menebus dosa kita. Sehingga karena kasih karunia Allah terbuka jalan keselamatan untuk seluruh manusia. Ditawarkanlah berita Injil, dan ketika kita meresponi berita Injil itu dengan iman kita memperoleh keselamatan. Ini dampak yang pertama dari bacaan kita ini, karena kasih karunia. Saya percaya semua anak Tuhan yang mempercayai kebenaran ini, dia menghidupi bagian yang pertama dari dampak itu. Dia bisa hidup di dalamnya. Apa? Keselamatan. Dia yakin bahwa kebenarannya tidak mampu menyelamatkan dia, tetapi kebenaran Allah yang mampu. Dan itu yang terjadi. Ketika ada ajaran lain di luar sana yang mengatakan bahwa dia selamat harus dengan perbuatan, orang yang kuat imannya dia tidak akan pernah goyah. Karena dia yakin keselamatan itu adalah kasih karunia. Keyakinan itu kuat di dalam diri orang percaya. Itu dampak yang pertama. Dampak yang terjadi karena iman kita. Keselamatan sesuatu yang tidak terlihat. Saat ini tidak ada yang bisa melihat keselamatan atau tentang kehidupan yang kekal di dalam surga. Itu tidak terlihat. Menjangkau yang tidak terlihat hanya lewat iman. Dampak yang kedua, kita baca dari ayat 12 sampai 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dampak yang kedua adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Keselamatan semua orang bisa menikmati. Ketika dia mempercayai berita Injil, dia memperoleh keselamatan itu. Tetapi berbicara hidup yang berkenan pada Tuhan, kembali lagi, manusia tidak ada yang mampu. Ketika dia bisa menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, itu karena kasih karunia. Karena di sini tertulis kasih karunia itu mendidik kita untuk ada dua hal. Yang pertama, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, berbicara menjauhi sesuatu yang jahat. Berbicara sesuatu yang jahat kalau terlihat itu jelas. Tetapi kalau yang tidak terlihat, bagaimana mau menjelaskan? Hal ini tidak bisa dijangkau oleh aturan dari pemerintah. Hidup yang berkenan pada Tuhan tidak bisa diatur oleh aturan pemerintah. Ketika kita mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, siapa yang bisa tangkap? Pemerintah tidak bisa tangkap orang yang sombong atau tinggi hati.
Pemerintah tidak bisa menangkap orang yang mendendam. Pemerintah tidak bisa menangkap orang-orang yang membenci. Karena semua terjadi di dalam pikiran. Hidup yang berkenan pada Tuhan tingkatannya jauh lebih tinggi, karena dia melibatkan juga yang tidak terlihat. Dan tidak mungkin kekuatan dari manusia bisa untuk mewujudkan ini selain dari kasih karunia. Dia mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Keinginan duniawi seperti apa? Banyak. Dikelompokkan dalam 3 bentuk yang tadi. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan hidup. Kemudian bagian yang kedua, hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini bagian melakukan hal yang baik. Hidup bijaksana, adil, dan beribadah berbicara bagaimana orang percaya harus hidup menyenangkan Tuhan lewat perbuatan baiknya, berbuat hal yang baik. Ketika seseorang yang lagi ingin mengikuti pemilihan entah itu kepala daerah atau calon legislatif, mereka banyak melakukan kebaikan, bagi-bagi sembako atau apapun itu baik. Tetapi motivasi utamanya adalah supaya dia memperoleh dukungan suara. Hal yang baik yang seperti ini di mata Tuhan bukan seperti itu. Tuhan tahu motivasi setiap anak Tuhan ketika kita akan berbuat baik. Oleh karena itu, tidak mungkin perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan itu bisa kita lakukan selain lewat kasih karunia Allah. Kita hidupi bagian itu. Jadi setiap perbuatan kita benar-benar muncul atas dasar kebenaran. Di dalam Roma tertulis, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Menjauhi yang jahat, bagian pertama tadi, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Yang kedua, hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Ini bagian yang harus kita hidupi untuk hidup berkenan pada Tuhan. Dan tanpa kasih karunia kita tidak akan sanggup melakukan itu. Dampak yang ketiga dari kasih karunia, hidup benar di mata manusia, sesama kita. Kita boleh menerima keselamatan dari Tuhan, hidup kita bisa berkenan pada Tuhan, tetapi ada yang harus kita ingat, kita hidup di dalam dunia ini tidak sendirian. Kita hidup di dalam dunia sosial. Tuhan punya kepentingan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan di bagian yang ketiga ini adalah supaya hidup kita ini punya dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bukannya malah menjadi sambungan, tetapi justru mereka bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan dan orang lain bisa juga akhirnya memperoleh keselamatan di dalam Tuhan, memperoleh kasih karunia di dalam Tuhan. Itu dampak yang ketiga. Nah, kalau kita punya pemahaman yang benar terhadap konsep kasih karunia ini, kita sudah diselamatkan, hidup kita berkenan kepada Allah, hidup benar di hadapan manusia ini jadi lebih mudah. Barulah kita menerapkan apa yang menjadi aturan di pemerintah. Pasal 3 ayat 1 silakan kita baca. Titus pasal 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan
pekerjaan yang baik. Jadi dasar kebenaran kita tunduk kepada pemerintah bukan karena alasan adanya COVID-19 baru dipakai isu itu. Kenapa tidak gereja? Oh, kita kan harus patuh pada pemerintah. Pemerintah wakil Allah. Luar biasa sekali. Cek pajak motor mati. SIM tidak ada. Tapi bawa kendaraan. Kemana-mana tidak pakai helm. Aturan pemerintah apa? Pakai helm. Kemana-mana naik motor tidak pakai helm. Terus gara-gara COVID bilang kita harus patuh pada pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah. Ini kan berarti Alkitab ini dipakai untuk suka-suka dia. Dia bisa datang beribadah dalam keadaan pajak motornya mati. Tidak ada SIM. Tapi pas alasan seperti ini dipakai jadi alasan. Nah, ini semua kan dasar penerapan yang tidak benar. Kalau kita memang benar-benar hidup dalam kasih karunia Allah, dan kasih karunia itu akhirnya berdampak di dalam kehidupan kita, pasti ada perubahan di dalam kehidupan kita. Pasti ada perubahan. Kalau keselamatan kan tidak terlihat saat ini. Semua orang bisa mengaku selamat. Semua orang bisa mengaku dia selamat. Banyak kan di dalam setiap penginjilan begitu. Yakin masuk surga? Yakin. Orang benar, orang kudus, atau orang berdosa? Orang berdosa. Setelah ditanya bagaimana mungkin orang berdosa bisa masuk di dalam surga? Di surga tempat orang kudus atau orang berdosa? Sudah selesai cerita di situ. Tetapi anak Tuhan yang diinginkan Tuhan adalah bukan hanya sampai di situ. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Kasih karunia itu punya dampak yang luar biasa. Kasih karunia Allah itu kekuatan yang luar biasa. Karena kasih karunia itu adalah Allah sendiri. Kalau kita hanya menerima Allah karena telah menyelamatkan kita, kemudian di dalam dunia kita hidup seenak kita, berarti kan sama saja kita tidak memanfaatkan kasih karunia ini dengan sebenar-benarnya. Kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Allah sudah berikan. Oleh karena itu, malam hari ini kita diingatkan kembali, apakah kita benar-benar sudah hidup di dalam kasih karunia Allah sepenuhnya? Kalau belum, marilah kita mulai mengintrospeksi diri kita, mulai merenungkan bagian mana saja dari kehidupan kita yang selama ini ternyata kita tidak menggunakan atau memanfaatkan atau tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Entah itu di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di pekerjaan, apapun itu, kita selalu harus sigap, harus berjaga-jaga. Karena firman Tuhan bilang jangan sampai kita menyia-nyiakan. Allah tidak inginkan itu. Allah sudah berikan, kita jangan sia-siakan. Jadi malam hari ini 3 hal ini menjadi checklist kita. Apakah kasih karunia itu yang kita yakini benar-benar kita imani sudah memberikan keselamatan kepada kita lewat iman? Yang kedua, apakah kasih karunia Allah punya dampak dalam hidup kita sehingga hidup kita bisa menjadi lebih berkenan kepada Allah atau belum? Dan yang ketiga, apakah kehidupan kita di hadapan orang-orang lain adalah kehidupan yang benar-benar mencerminkan atau menampakkan Kristus di dalam kehidupan kita, atau malah kita menjadi sandungan? Allah mempersiapkan sebuah umat, suatu umat yang kudus, memisahkan mereka, kita dipisahkan Tuhan dari maut. Dan di ayat tadi kita lihat juga bahwa Allah juga memutuskan umatnya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Secara status kita sudah dipisahkan karena iman kita, secara praktis kita juga Tuhan pisahkan. Lewat apa? Perbuatan kita, kehidupan kita yang tidak serupa dengan
dunia ini. Demikian firman Tuhan kita malam hari ini, biar menjadi bagian untuk perenungan kita, sehingga kita di dalam kehidupan kita selalu menyadari bahwa kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ingin kita menjadi yang terbaik. Dia ingin kita menggunakan apa yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita sama